Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu Hasan Bukhari. Saya Hasan Bukhari, NIM 318 dari manajemen kelas A 6A8. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi manajemen kinerja yang saya ambil, yaitu pengertian manajemen kinerja dan pengelolaan kinerja SDM. Selanjutnya, ada di slide ini pengertian manajemen kinerja dan pengelolaan kinerja SDM. Pada setiap organisasi, perusahaan pasti itu mempunyai tujuan dan targetnya masing-masing yang digerakkan oleh para karyawan di perusahaan tersebut. Agar tujuan dapat tercapai secara maksimal, maka membutuhkan manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan suatu upaya komunikasi yang secara berkelanjutan antara karyawan dengan bosnya dengan tujuan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Mungkin istilah ini terdengar asing bagi orang awam. Namun bagi karyawan di sebuah perusahaan tentu paham jika divisi ini memiliki peran yang sangat krusial. Adapun setidaknya itu terdapat 4 siklus manajemen kinerja yang perlu diikuti secara berkelanjutan. Nah, berikut ini adalah penjelasan terkait siklus tersebut. Yang pertama ada siklus perencanaan. Nah, pada siklus perencanaan ini, pihak manajemen dan juga direktur perusahaan akan melakukan diskusi terkait dengan tujuan dan hal-hal yang ingin diraih oleh perusahaan, baik dalam jangka waktu tertentu maupun secara keseluruhan. Hal ini menjadi tahapan yang sangat penting dilakukan karena setiap karyawan memiliki panduan dalam merancang tujuan secara mendetail. Nah, adapun tujuan tersebut tidak harus tentang strategi bisnis, tetapi juga bisa tentang indikator pencapaian terhadap performa karyawan dalam tim, seperti target, tugas, tindakan, pengembangan, dan lain sebagainya. Siklus yang kedua yaitu terdapat monitoring. Pada umumnya itu monitoring akan dilakukan setahun sekali. Pada siklus ini, manajer diwajibkan untuk melakukan berbagai macam cara agar dapat memastikan jika tujuan yang sudah direncanakan itu dapat diraih atau tercapai. Nah, apabila ditemukan masalah pada karyawan, maka manajer harus bisa membantu karyawan dalam menyelesaikan masalah. Pada tahapan ini juga bisa jadi akan muncul tujuan baru yang ditetapkan sehingga kerap kali terjadi perusahaan itu dalam suatu perusahaan. Dan adapun siklus yang ketiga yaitu reviewing. Pada siklus yang ketiga ini adalah reviewing atau pengkajian dua arah. Biasanya pada tahap ini dilakukan pada akhir tahun, di mana pihak manajemen dan juga karyawan akan melakukan diskusi. Apakah tujuan suatu perusahaan itu yang ditetapkan sejak awal bisa tercapai dengan baik. Reviewing menjadi tahapan yang penting karena nantinya pihak manajer dapat melakukan kolaborasi dengan karyawan. Melibatkan pekerja juga dapat membuat karyawan merasa terpacu untuk memberikan kontribusi pada kinerja yang maksimal untuk perusahaan tersebut. Dan siklus yang terakhir atau yang keempat yaitu penghargaan. Nah, pada tahap yang terakhir ini juga jangan diabaikan oleh perusahaan karena penghargaan itu merupakan siklus yang sangat penting untuk meningkatkan motivasi atau meningkatkan semangat para karyawan tersebut. Apabila karyawan tidak mendapatkan cukup penghargaan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap kinerja mereka sehingga kemungkinan akan mencari pekerjaan lain. Adapun berbagai bentuk penghargaan yang bisa diberikan perusahaan pada karyawan antara lain yaitu seperti promosi jabatan, peningkatan gaji, pemberian bonus, proyek tambahan, peningkatan jatah cuti, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kinerja.
pada tujuan manajemen kinerja itu ada 3 tujuan. Pada dasarnya setiap divisi suatu perusahaan itu memiliki tujuan masing-masing. Begitu pula dengan manajemen kinerja yang memiliki beberapa tujuan umum. Yang pertama ada tujuan strategik. Nah, tujuan strategik ini adalah untuk mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan strategi perlu mendefinisikan berbagai aspek yang harus dicapai, seperti perilaku, karakteristik karyawan, dan juga mengembangkan pengukuran terhadap kinerja pegawai. Tujuan yang kedua yaitu tujuan administratif. Pada tujuan administratif ini menggunakan informasi yang dimiliki manajemen kinerja, terutama pada evaluasi kinerja dengan tujuan untuk kepentingan keputusan administratif, promosi, penggajian, dan juga pemberhentian pegawai. Ketiga, yang terakhir ada tujuan pengembangan. Nah, dalam tujuan pengembangan itu kapasitas karyawan yang meraih keberhasilan di bidangnya, pemberian training bagi karyawan yang kinerjanya kurang baik, hingga melakukan penempatan yang cocok. Nah, selanjutnya ada manfaat manajemen kinerja. Manfaat manajemen kinerja ini juga dapat menyelaraskan tujuan mereka dengan memfasilitasi penyampaian secara efektif dari tujuan strategis serta operasional. Efek dari adanya sistem manajemen kinerja ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik sistem dan konteks yang diimplementasikan untuk bermain peran penting bagi keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tersebut, atau kegagalan manajemen kinerja tersebut. Oleh karena itu, manajemen ini sangat penting demi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Tentu tidak heran jika kehadiran manajemen kinerja itu sangat dibutuhkan di berbagai perusahaan. Dengan adanya manajemen yang mengevaluasi kinerja karyawan dan perusahaan, maka keberlangsungan dan aktivitas perusahaan dapat lebih terpantau dan proses evaluasi menjadi lebih terarah, sehingga karyawan juga dapat memberi kontribusi dengan lebih maksimal untuk perusahaan. Next. Adapun di sini slide penilaian kinerja karyawan dan SDM. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas SDM secara keseluruhan pada suatu perusahaan. Nah, penilaian tidak hanya dilihat dari kemampuan karyawan menyelesaikan pekerjaan, tetapi terdapat standar lain untuk menjadi titik krusial yang harus terpenuhi dengan baik. Adapun 5 indikator penilaian karyawan. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab. Nah, pada penilaian pertama akan diarahkan pada peran Anda dalam mengambil tanggung jawab. Setiap dari karyawan pasti tahu bahwa dalam sebuah hubungan kerja pasti terdapat peran yang perlu diambil. Hal serupa akan berlaku sangat ketat di berbagai perusahaan. Karyawan tidak boleh menyebarkan konteks ini, sebab penilaian dasar yang akan dilakukan adalah kemampuan karyawan dalam menyelesaikan semua peranan yang telah diberikan. Bagi karyawan yang tidak menempatkan peran sesuai pada aturannya, sudah jelas karyawan tersebut tidak dianggap dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu kualitas pekerjaan. Dalam kualitas pekerjaan itu tentunya tidak akan lepas dari kualitas pekerjaan. Sudah bisa dipastikan pada aspek ini itu menjadi hal utama yang sangat diperhatikan. Bagi Anda yang berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta sesuai ketepatan waktu, otomatis karyawan masuk sebagai karyawan yang diprioritaskan. Bagi perusahaan yang memiliki jenjang karir, tentunya karyawan dengan kualitas seperti ini akan mudah mendapat promosi. Bahwa setinggi-tinggi pangkat dalam perusahaan itu tetap saja karyawan adalah karyawan yang bakal terus mendapat evaluasi. Yang ketiga yaitu ada disiplin. Nah, pada penilaian kinerja karyawan yang ketiga dan SDM itu disiplin. Karyawan juga akan dilihat dari kedisiplinnya. Anda tidak bisa melakukan hal dan menentukan jam kerja seenaknya. Nah, sebab perusahaan itu memiliki sistem yang terus berputar untuk menghasilkan keuntungan. Apabila Anda berani mengulur waktu, tentu saja dampak negatifnya bukan hanya dari
diri Anda sendiri, melainkan terdapat pihak lain yang bakal sangat dirugikan. Konteks tersebut tentu saja penting, terutama bagi karyawan yang merasa selalu lalai dengan BDL pekerjaan yang harus terselesaikan setiap hari. Yang keempat yaitu kerjasama. Di awal sudah dijelaskan bahwa hampir semua perusahaan itu menempatkan diri sebagai organisasi yang berfokus pada keuntungan. Sama seperti lembaga organisasi lain yang dipenuhi dengan berbagai divisi perusahaan juga sering membuat tugas karyawan dalam divisi masing-masing. Alurnya itu akan berjalan dengan baik ketika semua karyawan itu mampu melakukan kerjasama tim. Tidak mungkin perusahaan mencapai target profit jika setiap divisi itu berjalan sendiri-sendiri. Nah, jika setiap bagi karyawan yang terbiasa bekerja secara individual, pastikan untuk memulai bekerja secara tim agar memperlancar komunikasi antar anggota-anggota. Yang terakhir yaitu kehadiran atau presensi. Nah, aspek lain yang juga termasuk dalam penilaian kinerja karyawan yaitu presensi atau kehadiran. Seperti yang sudah dijelaskan, perusahaan berisi sistem kompleks yang telah dirancang untuk menghasilkan keuntungan dalam jumlah tinggi. Keadaan ini yang kemudian mengharuskan semua karyawan selalu hadir. Apabila Anda terpaksa libur, diharapkan mengajukan surat aturan atau izin yang berlaku. Selanjutnya, adapun cara menyusun kamus kompetensi SDM, yaitu mengelola sumber daya manusia atau SDM sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan target peningkatan kinerja perusahaan. Makanya peningkatan kualitas melalui kamus kompetensi SDM itu sangat dibutuhkan. Hal pertama yang perlu dipahami yaitu makna dari kampus kompetensi, yaitu sebuah daftar semua jenis kompetensi, definisinya hingga deskripsi yang jelas dari setiap tingkatan kompetensi. Nah, ada karakteristik yang masuk dalam kompetensi tersebut. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan terkait posisi kerjanya secara spesifik dan perusahaan secara umum. Yang kedua yaitu keterampilan. Nah, dalam karakteristik yang termasuk kompetensi ini, yang kedua yaitu keterampilan. Itu misalnya bagaimana keterampilan dalam bekerja, apakah cekatan atau lambat. Serta bagaimana pengaruh dari keterampilan tersebut terhadap produktivitas kerja individu, tim, maupun perusahaan secara garis besar. Yang ketiga yaitu ada sikap. Misalnya bagaimana sikap dan tingkah laku karyawan selama berada di lingkungan kerja, termasuk nilai-nilai individu yang dimilikinya dan bagaimana citra diri mereka di tengah hubungan antara karyawan dan semua elemen perusahaan. Yang terakhir, yang keempat yaitu sifat. Nah, sifat ini sangat penting bagi karakteristik karyawan atau kompetensi karakteristik SDM. Misalnya bagaimana sifat yang dimiliki karyawan saat melakukan pekerjaan individu maupun tim. Nah, apakah memiliki kriteria yang baik atau cenderung merusak sistem yang sudah dimiliki sebuah perusahaan. Nah, jadi adapun beberapa karakteristik yang termasuk kompetensi untuk karyawan untuk SDM agar karyawan tersebut bisa sesuai dengan SDM yang terpenuhi. Berikut tadi presensi atau penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.